Halo, baiklah kita di sini akan membicarakan tentang kokurikuler di Semaniro untuk tahun ajaran 2025-2026. Saya Bapak Agil sebagai perwakilan dari tim kurikulum Semaniro. Ketika membicarakan kokurikuler, maka hal pertama yang wajib kita bahas adalah dasar hukum. Dasar hukum kokurikuler kita adalah Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2025. Di dalam peraturan menteri ini terdapat struktur kurikulum, ada struktur kurikulum dari SD, SMP, SMA, SMK. Nah, di sini kita akan bahas struktur kurikulum di SMA. Nanti di peraturan ini ada bagian ketika disampaikan tabel tentang struktur kurikulum di SMA di kelas 10. Di sini kami tampilkan contohnya bahwa di dalam peraturan ini ada asumsi bahwa 1 tahun itu 36 minggu. Jadi meskipun peraturan menteri, tapi tetap masih menggunakan asumsi karena ada pengurangan minggu karena satu dan lain hal atau ada kegiatan sekolah sehingga asumsi 1 tahun 36 minggu ini bisa berkurang. Kemudian di SMA ini 1 JP adalah 45 menit. Selanjutnya di dalam peraturan ini terdapat tabel tentang alokasi kokurikuler per tahun. Di kelas 10 ini ada 396 JP untuk kokurikuler dalam 1 tahun, yang artinya kalau dalam 1 semester berarti 396 ini dibagi 2. Jadi dalam 1 semester ini kokurikuler wajib disampaikan kepada murid sebanyak 198 JP. Selanjutnya dalam 1 pekan, itu kalau di Semaniro jam pertama sampai jam ke-9 di hari Senin, kemudian di hari Selasa jam pertama sampai jam ke-10. Nah, ini kita jumlahkan dari Senin sampai Jumat, maka didapatkan 46 JP dalam 1 minggu. Ini nanti kita pakai untuk hitung-hitungan. Nah, tadi sudah disampaikan bahwa dalam 1 semester ini kokurikuler 198 JP, sedangkan setiap pekan Senin sampai Jumat itu 46 JP jam pelajaran. Sehingga kalau kita bagi 198 dibagi 46 maka akan dihasilkan 4,3 pekan. Jadi kalau mau hitung-hitungan dengan asumsi 1 tahun 36 pekan tadi, maka akan dihasilkan bahwa kokurikuler kelas 10 SMA ini wajib disampaikan selama 4,3 pekan atau bisa disederhanakan menjadi 4 pekan. Karena tadi di awal di peraturan menteri ada asumsi ya, jadi tidak harus rigid sebanyak itu. Jadi kalau ada pembulatan itu diperbolehkan untuk memudahkan perhitungan. Saya ulangi lagi, jadi kokurikuler kelas 10 SMA adalah 4 pekan dalam semester ganjil ini. Dan di semester genap pun juga 4 pekan. Kemudian pemerintah juga memberikan panduan kokurikuler tahun 2025 supaya kita ada ancer-ancer apa yang bisa dilakukan atau modifikasi apa yang bisa kita lakukan. Di buku panduan kokurikuler yang terdiri dari 67 halaman ini ada makna dan pentingnya kokurikuler. Jadi nanti di dalamnya ada pengertian
terus pentingnya kokurikuler, tujuan kokurikuler, karakteristik kokurikuler. Di dalamnya juga ada kerangka pembelajaran kokurikuler, jadi praktek pedagogisnya seperti apa, lingkungan pembelajarannya dibuat seperti apa, kemitraan pembelajaran yang bisa dilakukan, bisa bermitra dengan siapa saja. Lalu ada juga perencanaan pelaksanaan dan asesmen kokurikuler. Jadi ada cara membuat perencanaan kokurikuler, apa saja yang harus dipersiapkan dan sebagainya. Yang perlu kami tekankan di sini adalah bahwa di panduan kokurikuler ini disampaikan bahwa kokurikuler merupakan kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan untuk penguatan, pendalaman, dan atau pengayaan kegiatan intrakurikuler dalam rangka pengembangan kompetensi terutama penguatan karakter. Jadi ditekankan di sini bahwa kokurikuler itu adalah penguatan, pendalaman, pengayaan. Jadi bukan gabungan beberapa CP dari beberapa mata pelajaran yang belum pernah diajarkan kemudian dibuat proyek. Maka itu bukan kokurikuler, tapi itu intrakurikuler. Jadi mengambil jam di intrakurikuler. Boleh-boleh saja seperti itu, tapi nanti jamnya masuk di intrakurikuler. Tapi kalau CP yang digabungkan itu sudah diajarkan, maka itu menjadi kokurikuler. Jadi kita mengambil jamnya di jam kokurikuler. Karena kalau CP-nya sudah pernah diajarkan, kemudian digabungkan dengan CP mapel lain yang sudah diajarkan juga, kemudian kita buat project untuk mengembangkan atau untuk pengayaan murid supaya ada perkembangan pemahaman atau perkembangan praktik, maka itu sudah masuk ke kokurikuler dan ambil di jam kokurikuler. Di dalam buku panduan juga disampaikan bahwa kegiatan kokurikuler ini bertujuan mendukung tercapainya 8 dimensi profil lulusan secara nyata, kontekstual melalui pengalaman belajar yang bermakna. Jadi diharapkan setiap kegiatan kokurikuler ini ada 8 dimensi yang kita kembangkan. Bisa mengembangkan dimensi keimanan dan ketakwaan, bisa mengembangkan dimensi komunikasi, bisa mengembangkan dimensi kesehatan, kemandirian, kewargaan, penalaran kritis, kreativitas, dan kolaborasi. Untuk contoh simpelnya, misalnya kita ambil CP kimia dan CP informatika yang sudah pernah diajarkan di kelas, kemudian ingin kita kembangkan, maka kita meminta siswa membuat proyek dari kedua CP, dari dua mapel ini yang berbeda, kemudian dikembangkan menjadi suatu proyek, kemudian dipraktekkan untuk mengembangkan 8 dimensi profil lulusan, misalnya ke komunikasi, sehingga nanti kita bisa melihat bagaimana siswa mengkomunikasikan hasil proyek ini, apakah komunikasinya bagus, atau ada yang perlu dikembangkan, atau ada yang perlu diperbaiki, dan sebagainya. Selanjutnya disampaikan juga di dalam pedoman ini bahwa kokurikuler dapat dilaksanakan dalam 3 cara. Yang pertama adalah pembelajaran kolaboratif seperti yang contoh-contoh yang kami sampaikan di depan tadi. Kemudian dapat juga dilaksanakan dengan cara gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat atau 7 KAIH. Kemudian yang ketiga adalah cara lainnya. Cara lainnya ini bebas, jadi bisa mengembangkan budaya yang ada di sekitar sekolah atau ingin mengembangkan hal yang lain yang diminati oleh para siswa dan sebagainya. Jadi sebenarnya ini adalah kebebasan setiap sekolah. Dan saya yakin bahwa setiap sekolah kalau menentukan
suatu tema proyek misalnya itu pasti untuk kebaikan para muridnya. Jadi misalnya nanti kalau ada guru yang mengusulkan suatu proyek untuk mengembangkan 8 dimensi profil lulusan, maka kita usahakan juga untuk mendukung guru tersebut karena biasanya pada dasarnya kalau seorang guru mengusulkan sesuatu itu pasti untuk kebaikan murid-muridnya. Nah, selanjutnya kita masuk ke kokurikuler yang akan kita kembangkan di SMA Negeri 1 Rongkop di semester Gasal tahun 2025 ini. Sebelumnya kita ingatkan bahwa proyek kokurikuler terdiri dari 3 hal yang tadi. Salah satunya adalah 7 KAIH. 7 KAIH itu salah satunya adalah senam. Dan senam ini sudah dilaksanakan setiap pekan selang-seling dengan kegiatan sholat duha yang mendukung dimensi keimanan dan ketakwaan. Kemudian selang-seling juga dengan kegiatan makan bergizi yang mendukung dimensi kesehatan. Jadi dalam satu Jumat ini kadang-kadang kita senam, kadang-kadang kita sarapan sehat, kadang-kadang kita sholat duha. Jadi ketiga hal ini kita laksanakan setiap hari Jumat. Selanjutnya kegiatan literasi juga kita laksanakan sebagai bagian dari kokurikuler kita yang dilaksanakan setiap hari Kamis untuk kelas 2 dan 3 dan hari Jumat untuk kelas 1, 2, 3. Artinya untuk kelas 10 ini setiap minggu dia melaksanakan literasi sebanyak 1 JP. Jadi kalau satu semester dia sudah melaksanakan literasi eh, sebanyak 18 JP untuk satu semester. Sedangkan untuk kelas 2 dan 3 karena literasinya itu 2 hari, hari Kamis dan Jumat masing-masing 1 CP, berarti setiap minggu kelas 2 dan 3 ini sudah melaksanakan literasi sebanyak 2 CP. Sehingga dalam satu semester dia sudah melaksanakan literasi sebanyak 2 kali 18 CP. Sedangkan untuk senam kemudian sholat duha, makan bergizi yang ada dalam satu paket ini atau kita sebut 7 KAIH ini dilaksanakan setiap pekan 1 JP. Sehingga dalam satu semester murid sebenarnya sudah melaksanakan 18 JP 7 KAIH yang dilaksanakan secara rutin. Gitu ya. Bisa dibayangkan ya ini. Kita lanjutkan ke program kita. Dari yang kebiasaan dilaksanakan setiap minggu ini, nanti di kelas 10 itu kan kita ada 2 pekan untuk kokurikuler. Yang dari hitung-hitungan rigid tadi kan 4,3 hitungan rigid kokurikuler kelas 10. Terus bagaimana kita bisa mendapatkan akhirnya adalah 2 pekan? Maka hitung-hitungannya sebagai berikut. Tadi kan dalam satu semester kokurikuler kelas 10 itu ada 198 JP dalam satu semester. Kemudian dikurangi senam, duha, dan makan yang merupakan satu paket 18 JP. Kemudian 18 JP juga digunakan untuk mengurangi kegiatan literasi tadi yang dilaksanakan hari Jumat setelah kegiatan 7 KAIH. Sehingga 198
tadi dikurangi 18, dikurangi 18 lagi, menghasilkan 162 dibagi 46 jam pelajaran setiap minggu, sehingga dihasilkan 3,5 pekan atau eh, bisa diasumsikan atau dibulatkan menjadi 3 pekan. 3 pekan yang ada di blok terakhir semester Gasal. Kemudian mengapa bisa menjadi 2 pekan? Karena kita ingin memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu guru yang ingin melaksanakan proyek eh, pengayaan kolaborasi antar mapel. Jadi kalau Bapak Ibu guru masih tetap ingin membuat satu proyek berkolaborasi dengan mapel lain, dipersilahkan, masih diberikan waktu 1 pekan. Atau kalau memang tidak ingin menggunakan kesempatan itu, maka kita fokus ke kokurikuler 2JP ini. Karena meskipun, maksud saya kokurikuler 2 pekan ini. Karena meskipun kita jadwalkan 2 pekan, sebenarnya ada kegiatan para siswa nanti di proyeknya. Itu ada yang dilakukan di luar jam pelajaran. Jadi sebenarnya lebih dari 2 pekan kalau mau hitung-hitungan yang rigid. Tapi karena di depan tadi dari peraturan menteri saja kita boleh menggunakan asumsi, maka kita juga menggunakan asumsi saja 2 pekan kokurikuler. Jadi tidak usah hitung-hitungan terlalu rigid. Baiklah, kita lanjutkan untuk kesimpulannya ya. Kesimpulannya berarti kelas 10 itu kita akan melakukan blok kokurikuler selama 2 pekan di akhir semester ini, di mana 1 pekan kelas 10 ini akan kita gunakan untuk proyek Smaniro Educare Project Fun Learning with Elementary Students. Ini proyeknya seperti apa? Nanti akan kita sampaikan di belakang. Yang jelas bahwa proyek di minggu pertama kelas 10 ini kita berusaha untuk mengembangkan profil lulusan, terutama profil kreativitas, kolaborasi, komunikasi, dan penalaran kritis. Kemudian 1 minggu berikutnya itu kelas 10, 11, 12 kokurikuler secara bersamaan dengan proyek Smaniro Social Entrepreneurship Bisnis Berkah. Jadi saya ulangi lagi bahwa untuk kokurikuler kelas 10 ini 2 pekan. Pekan pertama adalah proyek Educare. Di pekan kedua bersama kelas 11 dan 12 adalah proyek Social Entrepreneurship Bisnis Berkah. Nah, hitung-hitungan untuk kelas 11 dan 12 ini sama dengan cara-cara yang kita lakukan di hitungan kelas 10 tadi ya. Jadi kita lihat di struktur kurikulum Peraturan Menteri Nomor 13 tadi. Sehingga dapat dihasilkan kelas 10 itu 2 pekan kokurikuler, kelas 11 1 pekan, kelas 12 1 pekan. Lalu di bulan apa atau di minggu keberapa kokurikuler ini dilaksanakan? Kita lihat di kalender akademik kita, itu sudah terjadwal bahwa kokurikuler kita
Itu ada 2 pekan di bulan November, minggu ke-3 dan ke-4. Jadi karena kelas 10 itu ada 2 pekan, maka tanggal 17 sampai 21 itu kelas 10 sudah mulai kokurikuler, kelas 11, 12 masih pelajaran biasa, kemudian tanggal 24 sampai 28 adalah kokurikuler kelas 10, 11, dan 12. Setelah itu di bulan Desember minggu pertama kita langsung ujian semester selama 2 pekan. Nah, sekarang bagaimana blok kita selama 2 pekan ini? Kita lihat di tabel berikut ini. Di pekan pertama yang dilaksanakan oleh siswa atau murid kelas 10, kita blok kegiatannya adalah senam, sarapan, duha, kemudian literasi di jam ke-4. Kemudian di hari Selasa juga seperti itu, senam, sarapan, duha, dan literasi sampai jam ke-4. Rabu juga seperti itu, Kamis berbeda, kemudian Jumat kegiatan lagi rutin seperti itu. Kenapa Kamisnya berbeda? Nanti kita bahas di kegiatan educare. Kemudian kalau kita hitung-hitungan jam di blok ini, senamnya adalah 1 JP, sarapan bersama mendukung 7 KAIH juga 1 JP, duha 1 JP, dan literasi 1 JP. Jadi dalam 1 minggu ini ada 4 JP senam, 4 JP sarapan, 4 JP duha, 4 JP literasi. Ini JP-JP ini nanti kita cantumkan ke rencana kokurikuler atau semacam modul kokurikuler yang kita buat. Sehingga kelas 10 ini kalau kita jumlahkan pekan 1 dan pekan keduanya, senamnya akan memakai waktu sebanyak 9 JP, kemudian kegiatan sarapan dan duha literasi juga masing-masing 9 JP. Ini JP-JP ini akan kita cantumkan di modul ajar kokurikuler. Saya sampaikan lagi bahwa di kelas 10 pekan pertama ini adalah educare, kemudian pekan kedua adalah social entrepreneur. Nah, sekarang kita masuk ke kegiatan project educare kelas 10 di pekan pertama. Jadi kegiatannya kalau kita bayangkan di hari Senin itu ada kegiatan senam di jam pertama, kemudian sarapan di jam kedua, jam ketiga duha, jam keempat literasi, kita lanjutkan ke kumpul kelas 10 semua kumpul di ruang keterampilan, dipimpin oleh OSIS dan ROHIS untuk membahas kegiatan educare. Kegiatan educare ini seperti apa? Kegiatan ini adalah kelas 10 kita minta membuat schedule project kegiatan yang misalnya lomba atau apa yang akan diikuti oleh anak-anak elementary student atau SD. Nanti kita akan kerjasama dengan SD tetangga kita, jadi kepada kesiswaan kami sudah meminta untuk membuatkan surat pemberitahuan atau permintaan kepada kepala sekolah SD sebelah supaya pada hari Kamis itu nanti para siswa SD akan kita minta datang ke sekolah kita untuk melaksanakan educare bersama anak-anak kita kelas 10. Jadi anak-anak kelas 10 ini kita minta membuat acara untuk anak-anak SD misalnya lomba mewarnai atau lomba-lomba yang lain atau eh, kegiatan mengajari anak-anak SD cara membuat eh, cara membuat kerajinan dan sebagainya. Nanti di rapat kelas 10 hari Senin ini kita akan mendengarkan bagaimana ide-ide mereka, kemudian kita berikan masukan juga.
Kemudian untuk lokasi lombanya atau lokasi kegiatannya supaya tidak mengganggu siswa kita kelas 11 dan 12 karena mereka masih pembelajaran 1 pekan, maka kita usahakan kegiatannya itu ada di indoor di kelas 10. 10A, 10B, 10C, 10D. Kalau kurang berarti kita pakai ruang keterampilan, kemudian pendopo, kemudian lab kimia, lab fisika, lab biologi juga bisa kita gunakan. Kalaupun ingin kegiatan outdoor, kita batasi supaya tidak terlalu ribut atau riuh, supaya tidak mengganggu kakak-kakaknya yang masih pembelajaran biasa. Nanti kita dengarkan bagaimana ide-ide dari anak-anak kita kelas 10. Kemudian di hari Selasa kegiatannya masih rutin senam, sarapan, duha, literasi. Dilanjutkan presentasi dari anak-anak kelas 10 kita tentang apa saja kegiatannya, jam-jamnya seperti apa, lokasinya di mana, siapa yang bertanggung jawab, kemudian siswa-siswa yang lain bagaimana, eh, terus proses proses berjalannya anak-anak SD sampai sekolah kita bagaimana. Nanti kita dengarkan bagaimana presentasi anak-anak kita di hari Selasa. Kemudian Bapak Ibu guru diminta untuk memberikan masukan kepada mereka bagaimana baiknya, bagaimana supaya lebih aman, dan sebagainya. Lalu di hari Rabu juga masih sama kegiatan rutinnya, senam, sarapan, dual literasi, kemudian dilanjutkan persiapan anak-anak kelas 10 untuk kegiatan educare tersebut, misalnya mempersiapkan ruangan, mempersiapkan alat bahan, apakah harus mencetak gambar-gambar tertentu dan sebagainya. Jadi selama jam ke-5 sampai jam ke-10 kita meminta mereka mempersiapkan alat. Kemudian di hari H, di hari Kamis, itu kita tidak ada kegiatan rutin senam, sarapan, duha, dan literasi karena kita sudah di hari H di mana kegiatan educare itu dilaksanakan. Nanti bagaimana prosesnya dari awal sampai akhir, dari jam pertama sampai sekitar jam 12 supaya anak-anak SD yang ikut terlibat tidak pulang terlalu siang. Selanjutnya di hari Jumat kita adakan refleksi evaluasi untuk mengetahui apa saja yang sudah kita capai selama kegiatan Project Educare, apa saja kekurangannya, apa saja manfaat yang bisa kita dapatkan. Kemudian sekaligus para siswa kita minta membuat pelaporannya. Oh iya, untuk kegiatan Educare ini ada dana dari sekolah untuk dibelikan minum anak-anak SD yang ikut terlibat, kemudian diberikan hadiah juga. Nanti besarnya seberapa bisa ditanyakan ke tata usaha atau ke kesiswaan atau ke tim kurikulum. Nah, itu adalah kegiatan Educare di kelas 10. Di dalam kegiatan Educare ini, kami ingin mengingatkan kepada kesiswaan untuk membuat surat kepada kepala sekolah SD untuk meminta mereka mengosongkan 1 hari di hari Kamis tersebut supaya anak-anak SD bisa berkegiatan di SMA kita. Lanjut di pekan kedua. Pekan kedua itu kegiatan entrepreneurship bisnis berkah itu dilaksanakan oleh kelas 10, 11, 12. Kegiatannya seperti apa? Kegiatannya sama seperti tadi di hari Senin, itu kegiatan rutin, senam, sarapan, kemudian sholat duha, literasi di jam ke-5. Itu kita meminta eh, siswa-siswa berdiskusi berdasarkan kelompok yang sudah kita buat. Jadi nanti tiap kelas akan kita bagi menjadi beberapa kelompok, 2 atau 3 kelompok, dan tiap-tiap kelompok akan difasilitasi oleh
salah satu di antara Bapak Ibu guru semua. Jadi semua guru akan menjadi fasilitator dalam kegiatan di pekan kedua ini. Dan wali kelas akan memfasilitasi anak-anak yang di awal ini. Jadi jangan khawatir, nanti satu kelas akan dibagi menjadi beberapa kelompok. Tiap kelompok akan difasilitasi oleh satu guru. Jadi semua guru akan menjadi fasilitator kecuali kepala sekolah. Jadi di hari pertama ini kita meminta para siswa berdiskusi apa saja yang bisa dilakukan untuk menggalang dana. Misalnya kemarin kan ada mapel kewirausahaan membuat makanan yang sudah dipresentasikan di depan Bapak Ibu semua. Itu bisa dikembangkan nanti, kemudian di packing, dijual untuk mendapatkan keuntungan. Dapat juga melakukan kegiatan yang lain, misalnya pengumpulan barang bekas, kemudian nanti dijual untuk mendapatkan uang, atau kegiatan-kegiatan lain yang sekiranya dapat menghasilkan pemasukan. Nah, di hari Senin ini kita harus benar-benar yakin bahwa setiap kelompok sudah punya planning apa yang harus dilakukan selama satu pekan ini. Sehingga nanti di hari Selasa kegiatannya rutin, senam, kemudian sarapan bersama, lalu ada sholat duha bersama, lalu ada literasi, dan di jam kelima sudah kegiatan kelompok. Jadi di pekan kedua ini, di hari Selasa sudah kegiatan kelompok. Jadi sudah bisa kita lepaskan setiap kelompok untuk melaksanakan rencana mereka di hari Senin kemarin. Apakah mereka akan membuat makanan di rumah salah satu anggota kelompoknya, atau mereka akan mulai mengumpulkan barang-barang bekas yang bisa dijual dan sebagainya. Jadi selama hari Selasa, Rabu, Kamis itu kita bebaskan anak-anak. Dan tentunya kita minta kepada kesiswaan untuk membuat surat ke orang tua yang menyampaikan kegiatan ini, sehingga orang tua juga memantau bahwa di jam ke-5 sampai jam ke-10 ini anak-anak mereka tidak berkeliaran tanpa melakukan kegiatan apapun. Ini harus dipantau oleh fasilitator dan orang tua bahwa siswa-siswa ini di pekan ini setelah jam keempat itu benar-benar melaksanakan kegiatan project entrepreneurship. Kemudian di hari Kamisnya kita kumpulkan dana yang dihasilkan tiap-tiap kelompok. Kemudian hasilnya akan kita gunakan untuk kegiatan sosial. Nanti bisa kita diskusikan apakah hasil uang entrepreneur mereka ini bisa digunakan untuk Jumat berkah di masjid, atau untuk membantu fakir miskin, atau untuk membeli sesuatu, kegiatan sosial, dan sebagainya. Itulah kenapa proyek di pekan kedua ini kita beri nama Smaniro Social Entrepreneurship Project Bisnis Berkah. Nah, untuk kegiatan-kegiatan yang kita lakukan ini sudah kita jadikan dalam modul kokurikuler, di mana modul kokurikuler ini nanti memuat juga assessment. Jadi penilaiannya itu seperti apa sudah ada di dalam modul kokurikuler kita. Yang perlu saya sampaikan di sini bahwa kokurikuler kita ini kalau kita rangkum, maka sebenarnya ada beberapa kegiatan. Yang pertama adalah 7 KAIH. 7 KAIH ini termasuk dalam kegiatan kokurikuler. Nanti penilainya yang wajib menilai adalah tim kesiswaan dan tim kurikulum. Kemudian ada kegiatan yang kedua, yaitu kegiatan literasi. Kegiatan literasi yang menilai adalah tim literasi. Jadi nanti ada Ibu
Murwatse, dan tim literasinya yang akan menilai kegiatan literasi ini. Kegiatan yang ketiga adalah educare, kegiatan educare bersama elementary student, anak-anak SD. Ini kegiatannya yang wajib menilai adalah wali kelas masing-masing. Jadi nanti wali kelas 10A, 10B, 10C, 10D wajib menilai anak-anak mereka dalam kegiatan educare ini. 10A ada Pak Dedi, 10B ada Bu Ekarina, 10C ada Pak Teguh, dan 10D ada Pak Mehmet. Kemudian untuk kegiatan di pekan kedua yaitu social entrepreneurship tadi, yang berhak menilai adalah fasilitatornya masing-masing di tiap kelompok. Jadi misalnya saya menilai 15 orang di kelompok saya. Apakah sudah baik apa belum? Nanti form-form penilaian ini sudah ada di modul kokurikuler yang kita sharing atau di Excel time frame kokurikuler yang kita share. Saya rasa untuk penjelasan kokurikuler cukup sampai di sini. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan bisa langsung eh, diskusi di ruang kurikulum atau di ruang guru. Sekian dan terima kasih.